Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas prediksi ulangan tengah semester ganjil PKWU kelas 11. Jadi di dalam prediksi ini bisa jadi soalnya sama, bisa jadi soalnya berbeda, atau bisa jadi optionnya yang berbeda atau mirip-mirip. Namanya prediksi ulangan tengah semester ganjil ya. Soal yang pertama, berikut ikan yang habitatnya bukan di air tawar adalah A. Ikan bandeng. Ikan bandeng ini dia hidupnya di air payau, di pinggir pantai. Ikan mas hidupnya di air tawar. Ikan bawal juga air tawar. Ini bawalnya maksudnya bawal air tawar ini ya. Ikan lele di air tawar dan gurame di air tawar. Jadi yang paling tepat jawabannya yang A. Kemudian nomor 2, berikut yang tidak termasuk ke dalam usaha peternakan adalah budidaya ikan hias, jelas peternakan. Budidaya gurame juga peternakan. Budidaya tanaman hias, nah ini bukan peternakan. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 3, yang bukan termasuk habitat ilmiah ikan adalah sungai. Ini ilmiah, alamiah maksudnya. Yang B, rawa-rawa juga alamiah. Danau alamiah. Akuarium ini bukan alamiah, buatan. Maka jawabannya D. Kemudian nomor 4, dalam memilih benih ikan disarankan agar mengambil ukuran yang sama. Jika sudah beberapa minggu, peternak pun harus mensortir atau menyeleksi ikan yang berbeda ukuran untuk dipindahkan dan disatukan dengan ikan yang ukuran sama. Hal ini dimaksudkan agar peternak mendapatkan untung yang besar. Untung yang besar itu kalau hasilnya juga bagus, ikannya tidak pada mati, kemudian berat badannya juga bagus. Berarti kurang tepat. Yang B, mudah dalam pemberian pakan. Nah, ini juga kurang tepat. Yang C, mudah dalam memanen, juga kurang tepat. Yang D, ikan mendapatkan pakan yang sama dan tidak terjadi kanibal. Nah, ini. Jadi kalau ikan yang apalagi lele ya, yang satu besar, yang satu kecil, maka yang kecil akan tidak kebagian pakan dan bisa jadi akan dimangsa oleh yang besar ketika kelaparan. Kemudian berarti jawabannya yang D. Nomor 5, ikan lele yang biasa berfungsi sebagai lele hias adalah lele dumbo untuk pakan, sangkuriang buat pakan lokal, pakan tapi dia lama berkembang. Lele putih, nah ini biasanya untuk ikan hias. Kalau piton juga untuk konsumsi atau pakan, untuk konsumsi manusia ya. Nah biasanya sering dijadikan ikan hias yaitu ikan lele yang putih. Jawabannya D. Nomor 6, yang tidak termasuk ciri-ciri ikan lele adalah ciri-cirinya yang bukan ya. Itu tidak termasuk ciri-ciri. Yang A, badan tidak bersisik. Ini ciri-cirinya. Yang B, berkumis, ciri-cirinya. Gerakannya lincah dan kuat, ciri-cirinya. Matanya kecil dan mulutnya lebar, ini ciri-cirinya. Badan bersisik, lele tidak bersisik. Jawabannya E. Nomor 7, nama ilmiah ikan lele adalah Clarias, yang berarti A, pemangsa, bukan ya. B, berkumis, juga bukan, itu catfish. C, badan bersisik, bukan juga. D, mata kecil dan lebar, bukan juga. E, gerakan lincah dan kuat. Nah, ini yang disebut dengan Clarias, artinya gerakannya lincah dan kuat. Jawabannya E. Nomor 8, perbedaan ikan lele lokal dengan ikan lele lainnya adalah bedanya apa ikan lele lokal dengan lele lainnya? Yaitu lele lokal itu mempunyai patil yang berbisa. Ini jawabannya B. Kalau lele yang lainnya tidak mempunyai patil yang berbisa. Kemudian nomor 9, berikut syarat induk ikan lele yang baik adalah ikan induk lele yang baik syaratnya yaitu gerakannya lincah dan berat badannya tidak kurang dari 0,5 kg. Itu untuk indukan lele.
10. Ikan lele yang kepalanya mirip ular adalah jelas namanya saja ular, itu ular piton. Jadi jawabannya D. 11. Berikut ini yang bukan makanan alami ikan adalah ya jentik nyamuk alami, kutu air alami, cacing sutra alami, daun-daunan alami, pelet itu buatan. Jadi jawabannya E. 12. Berikut ini ikan yang mengerami telurnya di dalam mulut dan menjaga anaknya di dalam mulut adalah ikan. Nah, ini yang sering kita lihat, yaitu ikan mujair. Dia seolah-olah memakan telurnya atau memakan anaknya ke dalam mulut, padahal itu melindungi dari serangan yang akan memakannya dia, atau serangan dari predator. Jawabannya B. 13. Ikan lele dikenal di Afrika dengan sebutan ikan, yaitu ikan mali. Ya. Kemudian 14. Ikan bawal berasal dari sungai Amazon Amerika Selatan, yang dulunya dijadikan ikan hias, tapi dalam perkembangannya menjadi ikan konsumsi. 15. Ikan konsumsi air tawar yang habitat aslinya berasal dari air laut adalah, nah ini ada sejarahnya, yaitu ikan mujair yang ditemukan oleh Pak Mujair. Kemudian dibawa, terus diadaptasikan, lama-lama dicampur dengan air tawar sehingga menjadi ikan air tawar. Jawabannya B. 16. Ikan yang awalnya dijadikan ikan hias namun dalam perkembangannya lebih diminati menjadi ikan konsumsi, seperti tadi yang dibahas di nomor 14, yaitu ikan bawal. C. 17. Ikan konsumsi yang mirip dengan ikan piranha adalah, nah, ikan piranha itu mirip dengan ikan bawal, cuman beda ekornya ya dan ukurannya. Kalau piranha tidak bisa besar, kemudian ekornya dia mempunyai garis-garis, sifatnya pemangsa. 18. Ikan yang cocok dipelihara di kolam terpal adalah biasanya ikan lele. Walaupun ikan lain juga bisa, tapi lebih cocok ikan lele. 19. Hewan yang sering memakan telur ikan sehingga jumlah burayak atau larva ikan berkurang adalah itu kodok atau katak. Ini yang sering memakan telur ikan. 20. Hama ikan yang menyerang dengan taringnya adalah ucrit, uceng atau larva cyberstar. Ini dia menggunakan japitnya ya, memakan ikan atau membunuh ikan dengan taringnya, yaitu ucrit, uceng atau larva cyberstar. Jawabannya B. 21. Berikut yang bukan cara penanggulangan hama bebeasan adalah yang bukan. Yang bukan itu menaburkan garam ikan, karena garam ikan itu untuk jamur, ikan yang kena jamur. Jadi jawabannya yang E. Kemudian 22. Berikut ini yang bukan bahan dasar untuk membuat pakan ikan. Yang bukan ya. Yang bukan itu yaitu gandum, yang lainnya termasuk bahan pembuat pakan ikan. Kemudian 23. Berikut beberapa hama dan penyakit pada ikan. Ada Aeromonas, Hydropodia, Microbacterium Portoitum, ada jamur, ada kepiting, ada ular, ada burung. Yang termasuk hama dalam budidaya ikan adalah hama. Hama itu berarti yang menyerang. Kalau penyakit, yang penyakit yang ada pada badannya. Nah, hama itu berarti kepiting, ular, dan burung. Jawabannya E. Kalau yang lainnya penyakit. Kemudian 24. Gejala ikan akan mati tiba-tiba. Ikan juga akan sering ke permukaan, gerakan lambat, dan juga menurunkan produktivitas. Ini diakibatkan oleh virus, koi herpes virus. Namanya koi herpes virus, tapi menyerangnya ikan lain juga, bukan hanya ikan koi. 25. Perbedaan yang sangat signifikan antara ikan bawal dan ikan piranha adalah
Sifat dan giginya yang paling kelihatan berbeda, yaitu sifatnya pemangsa, dia tuh ganas, bisa makan daging gitu. Dan giginya, taringnya atau giginya itu tajam-tajam dan besar-besar. Kalau ikan bawal giginya kecil-kecil dan tidak tajam. 26. Nama ikan yang diambil dari nama penemunya tadi sudah dibahas, yaitu ikan mujair, Pak Mujair. 27. Penyebab penyakit jamur pada ikan konsumsi adalah yaitu D. Sphronologia sp dan Archilia sp. Ini penyebab penyakit jamur. 28. Berikut yang bukan jenis ikan gurame adalah C. Jenis masamo. Yang lainnya gurame. Yang masamo itu ikan mas. Kemudian 29. Ciri bibit ikan yang baik adalah ukuran benih yang tidak seragam, harus seragam. Jenis benih ikan campur, jangan campur. Benih ikan yang tenang dan jarang bergerak, ini tanda-tanda sakit. Anggota tubuh lengkap, tidak cacat dan aktif bergerak. Nah, ini jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Kalau yang sporadis itu penyakitan yang jamur atau kena herpes. 30. Di bawah ini yang merupakan faktor pendukung keberhasilan peternak, kecuali, berarti yang bukan ya. Yang bukan itu yaitu ikan berwarna pucat, berarti ikannya sakit. Yang lain bagus. Ya, jawabannya yang D. 31. Pengertian dari pakan ikan konsumsi alami adalah yaitu pakan ikan yang sudah tersedia dari alam. Jawabannya yang A. 32. Contoh pakan ikan konsumsi alami dari pakan nabati atau tumbuhan adalah berarti dari daun-daunan, dari umbi-umbian. Nah, kalau kutu air bukan dari tumbuhan, kan binatang. Cacing juga binatang atau hewan. Tumbuhan paku, nah ini baru tumbuhan. Vinegar L juga binatang. Artemia juga udang kecil binatang. Jawabannya C. 33. Artemia adalah tadi sudah disebutkan, yaitu hewan renik atau hewan kecil yang ukurannya mikro, yaitu jawabannya C, hewan kecil yang sejenis dengan udang mikro. 34. Yang termasuk ke dalam pakan buatan adalah maggot, bukan buatan, dia binatang. Cacing merah juga bukan. Kuning telur bukan buatan. Wolfia bukan buatan. Wolfia itu ini tumbuhan. Sisa roti baru buatan. Jawabannya. Dedak terbuat dari apa? Dedak itu terbuat dari kulit dari gabah ya, yang digiling sampai halus. Jawabannya yang B. 36. Proses pembuatan tepung bekicot. Bekicot ya. Nah, itu ya dikeringkan dulu baru digiling. Mana jawabannya? Bekicot yang ada di pohon atau sawah dikeringkan lalu digiling. Jawabannya A. 37. Plankton, Wolfia, Lemna sp, Ajola vinata adalah termasuk dalam pakan ikan tumbuhan. Nah, pakan nabati atau tumbuhan. Jawabannya C. 38. Pengertian dari pakan buatan adalah pakan buatan apa? Pakan yang dibuat. Pakan yang harus diolah terlebih dahulu. Jawabannya E. 39. Vinegar L merupakan ini seperti belut yang sangat kecil. Pakan ikan dari hewan. Jawabannya B. 40. Habitat lokal adalah habitat lotik adalah yang kedala ini lotik ada lentik ya. Kalau lotik itu berarti habitat air mengalir. Kalau lentik itu yang diam, seperti rawa-rawa, danau. Nah, kemudian 41, cara pembenihan dengan mengambil kantong sperma dari induk jantan adalah itu namanya pembenihan buatan. Berarti ikannya mati karena diambil spermanya dari dalam perut ikan. Jawabannya C.
42. Perbedaan yang sangat signifikan antara ikan bawal dan ikan piranha. Ini udah ya, pengulangan. Jawabannya E. Kemudian 43. Jenis ikan gurame yang berwarna kuning kemerahan adalah jenis ikan Paris. Dan Paris warnanya berbeda dengan yang lain. 44. Berikut yang bukan jenis ikan gurame adalah, ini juga sudah, yaitu jenis masamo. 45. Di Sumatera dan Kalimantan ada nama ikan kalui. Ini merupakan sebutan dari ikan gurame. Kalui di Kalimantan disebutnya ikan kalui. 46. Habitat yang kurang cocok untuk hidup ikan gurame yaitu di sungai air deras. Dia maunya di air tenang seperti danau, tambak, rawa-rawa. Kalau ikan alami kurang suka di air deras gurame. 47. Berikut ini yang bukan ciri-ciri ikan gurame betina adalah gurame betina ya. Yang bukan ciri-ciri gurame betina, yaitu perutnya meruncing. Yang meruncing itu yang jantan. Gitu. 48. Zat yang disuntikan pada induk ikan agar mempercepat kematangan telur dan sperma adalah opaprim. Jawabannya yang C. Ikan bawal termasuk salah satu menu diet yang tepat. Hal ini karena ikan bawal memiliki kandungan, ya kalau diet berhubungan dengan lemak ya, maka lemaknya yang rendah. Untuk diet itu makanan yang lemaknya rendah. Jawabannya D. Terakhir, 50. Salah satu manfaat ikan bawal adalah membantu pertumbuhan otak manusia. Hal ini karena ikan bawal mengandung omega 3 untuk kecerdasan. Baik, demikian prediksi PTS penilaian tengah semester PKWU kelas 11. Mudah-mudahan kamu sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.